Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video aku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang reconnaissance dan scanning. Untuk materi kali ini kita akan lebih banyak kepada praktikumnya. Untuk materinya kita akan bahas sekilas saja ya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Safira Rahmania Putri Arianto dengan NIM 19051214039 dari program studi S1 Sistem Informasi A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Untuk fase-fase hacking ada 5 tahapan. Yang pertama ada reconnaissance, yang kedua ada scanning, yang ketiga ada gain access, yang keempat ada maintain access, dan fase terakhir adalah covering track. Untuk fase yang pertama ada fase reconnaissance, yaitu fase di mana para hacker itu mencoba untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai target atau calon korban seperti nama domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, kontak, dan lain-lain. Untuk fase yang kedua adalah fase scanning, yaitu fase di mana para hacker ini mulai melakukan probing atau penyelidikan terhadap korban untuk mencari lubang security yang bisa dieksploitasi atau sebagai pintu masuk ke sistem tersebut. Fase yang ketiga adalah fase gain access, yaitu hacker ini mencoba memasuki sistem yang telah ada. Yang keempat ada fase maintain access. Di sini hacker mencoba untuk mempertahankan akses yang telah didapatnya. Dan untuk fase hacking yang kelima atau yang terakhir adalah covering track, yaitu fase di mana hacker menutup jejak log file yang ada di firewall, IDS, SysOp, aplikasi, dan lain-lain. Oke, untuk penjelasan terkait fase-fase hacking cukup itu aja. Di sini aku mau mempraktikumkan reconnaissance agar kalian lebih paham terkait fase yang pertama dalam hacking ini, yaitu fase reconnaissance. Langsung saja simak videonya ya. Nah, kita sudah masuk ke video praktikumnya ya teman-teman. Untuk praktikum reconnaissance ini kita akan menggunakan suatu web yang namanya adalah Whois. Untuk linknya sudah aku taruh di description box di bawah, jadi kalian tinggal klik aja. Di sini aku akan mencoba mencari informasi terkait suatu web yang sering aku pakai. Aku akan mencari tahu tentang 4 web ini terkait web Netflix, lalu ada WhatsApp, lalu ada Tokopedia, dan juga ada Zoom. Keempat ini mungkin kita sudah sering pakai ya teman-teman. Jadi kita akan cari tahu informasi detail tentang keempat web ini. Langsung saja kita akan masuk ke web yang pertama adalah Netflix Indonesia. Nah, jadi web Netflix ini adalah suatu layanan yang memungkinkan pengguna menonton tayangan kesukaannya dimanapun, kapanpun, dan hampir lewat media apapun seperti smartphone, smart TV, tablet, PC, dan laptop. Langsung saja kita akan cari tahu tentang Netflix ini ya teman-teman. Kita akan ketikkan di sini untuk domain name-nya adalah netflix.com. Kita search. Nah, ini keluar data-datanya. Ada data terkait domain information, lalu ada registran kontak, ada administratif kontak, dan juga ada technical kontaknya. Untuk yang raw Whois data ini seperti data lebih lengkap atau lebih rincinya gitu ya teman-teman. Jadi kayak lebih spesifiknya gitu. Nah, untuk domain information-nya di sini tertulis bahwa domainnya adalah netflix.com dan registrarnya atau yang mendaftarkan atau yang mensponsorinya itu adalah Mark Monitor Inc. Dan tanggal pembuatannya atau registernya itu tanggal 11 bulan November 1997 dan akan expired atau habis masa berlakunya itu tanggal 9 November 2021. Berarti tahun ini ya teman-teman akan habis. Lalu untuk update-nya itu terakhir diupdate tanggal 9 bulan 10 tahun 2019 lalu. Di sini ada statusnya juga dan ada nama servernya juga. Untuk registran kontaknya itu seperti ini datanya. Ada alamatnya juga, ada city-nya. Kotanya itu di Los Gatos.
ada postal code-nya juga, kode pos seperti itu. Dan untuk country-nya ini di US. Ini hampir sama ya datanya. Oke, kita akan lanjut ke web yang kedua tentang WhatsApp. Jadi untuk WhatsApp ini biasanya yang dipakai adalah WhatsApp web ya teman-teman. Tapi WhatsApp web ini adalah termasuk bagian atau fitur dari WhatsApp.com sendiri. Nah, WhatsApp Messenger ini adalah suatu aplikasi pesan untuk ponsel cerdas atau smartphone dan merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita untuk bertukar pesan tanpa pulsa. Langsung saja kita akan cari tahu informasinya tentang WhatsApp.com ini. Kita akan langsung saja di sini kita ketikkan WhatsApp.com. Nah, di sini cukup lengkap datanya, ada domain information, registran kontak, administrative kontak, dan juga technical kontak. Di sini registrarnya adalah Registrar Safe LLC dan didaftarkan tahun 2008 lalu, akan expired 2027, masih lama ya teman-teman. Dan update-nya itu terakhir diupdate bulan lalu, Februari 2021. Lalu untuk registran kontaknya ini juga ada streetnya atau jalannya, alamat. Untuk city-nya ini di kota Menlo Park dan juga di US juga. Ini informasi terkait technical contact. Seperti itu data tentang WhatsApp.com yang ada di WUIS ini. Kita lanjut ke web yang ketiga ya, terkait Tokopedia. Untuk Tokopedia sendiri adalah merupakan marketplace yang ada di Indonesia atau sebagai mall online yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah tanpa harus memikirkan sewa toko dan membayar gaji pegawai. Langsung saja kita akan cari tahu informasi tentang Tokopedia.com ini di WUIS. Nih Tokopedia, kita akan klik. Nah, di sini muncul data-datanya juga. Registrarnya diregistrasi oleh GoDaddy.com LLC, expirednya tanggal 30 bulan 5 2027, diregistrasikan pada tahun 2008 lalu dan baru diupdate 2018 lalu. Ini adalah name servernya, statusnya. Di registran kontak ini organisasinya adalah PT Tokopedia. Lokasinya di DKI Jakarta, country-nya ID Indonesia. Di sini juga ada emailnya. Untuk emailnya kayaknya sama ya teman-teman, antara registran kontak, administratif kontak, sama technical kontak. Cuma ada informasi terkait alamat emailnya saja. Oke, itu adalah informasi terkait Tokopedia. Kita akan beranjak ke web keempat yang terakhir adalah web Zoom. Jadi Zoom ini adalah suatu aplikasi komunikasi yang menggunakan video dana dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti seluler maupun desktop. Dan aplikasi Zoom ini juga biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh atau daring dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Langsung saja kita akan cari tahu informasinya di WUIS. Kita akan ketikkan dulu Zoom, lalu kita cari. Nah, di sini domainnya adalah zoom.us, registrarnya adalah godaddy.com LLC. Jadi ini registrarnya sama ya teman-teman, sama kayak yang Tokopedia tadi. Untuk registernya diregistrasikan di tahun 2002 dan akan expired atau habis masa berlakunya di tahun 2022 mendatang. Dan terakhir diupdate tahun 2020 lalu. Ini adalah status domain information-nya dan ini adalah name server untuk domain Zoom ini. Sedangkan registran kontaknya di sini tertera nama Bilu. Untuk organization-nya adalah Zoom Video Communication Inc. Lalu street-nya atau alamatnya di 55 Almaden Boulevard di kota San Jose, California, US.
ini sama datanya untuk technical contact dan juga administrative contact. Oke, sekian penjelasan terkait praktikum reconnaissance. Oke, semoga kalian paham. Nah, cukup untuk praktikum reconnaissance. Gimana teman-teman? Gampang bukan? Nah, oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum scanning. Tonton baik-baik ya. Oke teman-teman, untuk praktikum scanningnya ini kita akan menggunakan GNS3 dan juga nanti akan ada aplikasi SAM dan juga aplikasi Freeport Scanner. Itu linknya sudah aku taruh di description box di bawah, jadi kalian tinggal install aja. Langsung saja aku akan buat new project. Aku mau kasih nama scanning Safira Rahmania dengan NIM 039. Lalu klik OK. Di sini kita butuh 2 PC. Kita cari PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 ini akan jadi servernya dan PC 2 akan jadi kliennya. Kita kasih nama dulu biar nggak bingung ya. Lalu kita coba ganti ikonnya aja, change symbol, kita ganti gambarnya server. Oke, lalu kita sambungkan antara PC 1 dan PC 2 nya seperti ini. Lalu jalankan dengan cara klik start. Nah, ini masih proses ya untuk membuka VirtualBox-nya. Kita tunggu aja. Nah, ini mulai muncul ya VirtualBox-nya. Kita masuk ke PC 1 servernya. Ini PC 1 ya. Ini PC 2-nya. Nah, lalu di PC 1 ini akan kita masukkan dan kita install aplikasi yang pertama yaitu SAM, sedangkan yang PC 2 ini akan kita install atau kita masukkan aplikasi Freeport Scanner. Jadi kalian pastikan harus install dulu ya teman-teman di PC kalian. Ini yang SAM akan kita masukkan ke PC 1 servernya. Ini. Ini lagi proses dropping data, kita tunggu aja. Lalu kita langsung saja install SAM-nya di PC 1 atau server ini. Kita klik OK. Lalu next. Untuk yang service section-nya ini kita akan centang install Apache, MySQL sama FileZilla-nya sebagai service. Kita install, kita tunggu prosesnya. Lalu kita masukkan Freeport Scanner ini ke dalam PC 2 atau kliennya. Nah, lalu kita install. Kita double klik lalu klik yang next. Jangan lupa dicentang untuk create a desktop icon. Next, install. Nah, udah finish. Kita tunggu yang PC 2-nya. PC 1 maksud saya masih proses ya, kita biarkan aja. Kita isikan IP dulu di PC 2. Properties, TCP IP, kita isi IP-nya karena ini adalah PC 2 192.168.1.2. Lalu klik OK. Kita tunggu notifikasinya. Local area connection is not connected. Oke, udah berhasil. Kita lanjut ke PC 1 atau server. Ini masih install ya, kita tunggu aja sebentar lagi udah selesai. Oke, udah selesai, kita tinggal klik yang finish. Nah,
akan muncul proses seperti ini, biarkan saja. Lalu klik yang OK. Nah, seperti ini. Lalu kita setting dulu IP di PC1 ini. Kita klik yang ini, properties. Lalu TCP IP, use the following IP address. Karena ini PC1, kita isikan seperti ini IP addressnya, subnet masknya ini. Lalu kita klik yang OK. OK lagi, kita tunggu. Sudah muncul notifnya, local area connection is now connected. Kita biarkan dulu. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus jalankan atau running service yang Apache, MySQL, sama yang FileZilla. MySQL sama FileZilla ini sudah running ya teman-teman. Kita tinggal runningkan yang Apache. Kita klik yang OK. Apache ini port 80 ya. Ini untuk yang Apache kayaknya nggak bisa di start karena di sini ada tulisan warning gitu. Jadi kita biarkan saja ya, kita jalankan yang service MySQL sama FileZilla-nya aja. Sebelumnya kita akan cek dulu ke command prompt. Kita ketikkan ipconfig apakah sudah masuk IP-nya. Nah, sudah masuk ya, ini IP-nya, IP dari PC1. Kita cek yang PC2. Kita ketikkan ipconfig. Nah, ini IP dari PC2. Oke, kita akan coba scanning terlebih dahulu di PC1. Scanning dirinya sendiri ya. Kira-kira apa saja port-port yang sedang listening atau terbuka. Caranya adalah dengan klik yang command prompt. Lalu kita ketikkan perintah netstart min a. Nah, ini muncul di sini ada FTP ini listening. FTP ini adalah FileZilla ya teman-teman. Lalu ada epmap Microsoft DS 3306. Nah, yang ini 3306 ini adalah punyanya MySQL. Lalu ada 3389 juga listening. Sampai dengan yang NetBIOS SSN ini sedang listening ya teman-teman. Kita coba scan dari PC2. Ini kan sebagai kliennya ya. Kira-kira nih di PC1 tadi itu apa aja yang port-port sedang terbuka atau listening. Kita masukkan IP address-nya yang akan kita scan. PC1 kan IP-nya ini. Nah, ini adalah PC1. Lalu kita coba scan. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, ini adalah hasil dari scanning di PC1. Di sini terlihat yang terbuka adalah FTP, lalu ada ipmap, dan sebetulnya itu di bawah masih ada banyak ya teman-teman. Kita bisa tahu mana yang terbuka, mana yang tertutup. Nah, tapi di sini aku lagi ada kendala, jadi nggak bisa dibuka. View-nya tuh nggak bisa sampai bawah. Akhirnya aku coba mengakali untuk menghapus yang silang-silang ini aja ya teman-teman, agar bisa lihat. Tadi MySQL-nya kan kita running sama yang FTP-nya FileZilla kita running kan. Nah, di sini FTP-nya udah open, kita masih belum tahu nih kira-kira yang MySQL yang 3306 ini apakah open atau enggak. Nah, aku pakai yang PC port ini aja ya. Lalu scan lagi. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa FTP atau FileZilla tadi sedang running. Di sini open, lalu yang close ini HTTP 80 ini, lalu ipmap open, NetBIOS SSN open, lalu ada Microsoft DS open. Nah, ini MySQL 3306 ini lagi open ya teman-teman. Nah, kita coba dari PC1, kita coba matikan dulu MySQL-nya yang 3306. Kita coba stop running. Nah, sudah stop. Tapi yang FileZilla FTP masih running ya teman-teman. Kita akan cek scan port dari PC1-nya. Kita ketik netstart min a. Nah, di sini FTP FileZilla-nya masih listening.
EP Map, Listening, Microsoft DS. Nah, yang 3306 atau yang MySQL tadi gak ada ya di listening ini. Nah, di sini udah gak ada karena emang kita sudah MySQL-nya sudah kita stop running. Di sini udah nggak ada. Lalu kita coba scanning portnya dari PC 2-nya, dari sisi kliennya. Kita scan lagi coba. Kita menggunakan TC port ini aja ya teman-teman, agar bisa dilihat, dideteksi apakah MySQL-nya ini masih open atau sudah tertutup atau closed. Kita scan. Nah, di sini terlihat ya, ini FTP-nya masih open karena emang FileZilla-nya masih terbuka atau listening. Di sini MySQL-nya 306 sudah closed. Karena emang di PC satunya sudah kita tutup ya teman-teman, sudah kita stop. Jadi seperti itu untuk praktikum scanningnya. Jadi untuk Freeport Scanner ini digunakan ketika kita ingin mengetahui atau meng-scan kira-kira port mana saja yang terbuka di suatu PC. Tapi kita harus punya IP address-nya untuk bisa scanning ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan tentang materi kali ini tentang reconnaissance dan scanning. Semoga kalian bisa memahami yang telah aku praktikumkan, dan jangan lupa untuk mempraktikumkannya secara mandiri agar lebih paham. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.